pada kesempatan ini kita sudah menghadirkan 2 orang yang cukup concern ya, yang cukup praktisi juga di bidangnya. Acara ini kita akan bagi jadi beberapa sesi. Jadi izinkan saya sebelum kita memasuki acara ingin menyampaikan beberapa aturan-aturan. Nah, untuk aturan pertama, sebelum kita mulai untuk sesi diskusinya, para peserta diharapkan untuk bisa mute mikrofonnya dulu terlebih dahulu. Selain teman-teman melakukan mute, nanti dari teman-teman panitia juga akan melakukan scanning terhadap setiap peserta agar kiranya beberapa peserta yang mikrofonnya masih aktif bisa dinonaktifkan dulu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari sesi setelah 2 sesi pemateri memaparkan, kita akan buka sesi pertanyaan yang akan kita lakukan dengan 2 cara. Ada 2 cara, ada 2 sesi pertanyaan juga. Sesi pertama adalah kita mengumpulkan pertanyaan dari Zoom gitu. Nanti kita akan menggunakan fitur raise hand-nya ya. Kita akan menggunakan fitur raise hand-nya buat teman-teman yang akan saya sebutkan namanya. Nanti kita akan bukakan akses ke mikrofon untuk bisa bersegera langsung bertanya gitu kepada kedua pemateri. Dan yang kedua, sesi pertanyaan kedua kita akan buka dengan cara via polling di grup Telegramnya Milo Innovation Hub. Nah, bagaimana cara untuk mengarah ke sana? Teman-teman cukup klik link yang ada di bio Instagramnya Milo. Nah, dari situ teman-teman bisa melempar pertanyaan di situ, kita akan polling juga di situ. Milo Innovation Hub kita harapkan sebagai wadahnya Milo dalam menghimpun beberapa anak muda yang bisa concern terhadap beberapa teknologi-teknologi terkini, beberapa skill-skill terkini gitu. Tidak harus juga tentang data, baik itu bicara desain, bicara pitching, dan lain-lain gitu, bicara bisnis, dan lain-lain. Oke, aturan ketiga, kita akan punya door prize, kita akan bikin games, kita akan memberikan 3 hadiah untuk 3 story Instagram terbaik. Jadi selama ini berlangsung, silahkan teman-teman melakukan update story di Instagram, mention @milo.project. Itu adalah akun Instagram resminya Milo. Nah, nanti dari situ kita akan review dan akan kita apresiasi 3 story terbaik. Dan hadiahnya kita akan kirimkan ke alamat teman-teman masing-masing. Mungkin ada 3 aturan itu ya. Yang pertama tadi mute, itu sesi pertanyaan, dan yang ketiga door prize tadi. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ada baiknya mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga diskusi kita bisa bermanfaat, bisa memberikan impact, walaupun kita di rumah aja gitu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Terima kasih teman-teman. Mari kita masuk di sesi diskusinya. Kita akan bagi jadi 2 sesi. Sesi pertama akan dipaparkan sama salah satu pemateri kita. Pematerinya juga cukup berkompeten. Lulusan dari S1 Teknik Informatika Telkom University. Dulu beliau sempat tergabung dalam Lab Artificial Intelligence di Telkom University. Kurang lebih ada 4 tahun riset di sana dan menciptakan beberapa karya-karya riset. Selain itu, beliau juga pernah memberikan kontribusinya di beberapa perusahaan, pernah memberikan kontribusi di BPJS Kesehatan, pernah juga di Bio Farma. Responsibility-nya adalah menciptakan sebuah model obat yang proper gitu dari data. Selanjutnya dari No Limit Indonesia, dari Investri, hingga akhirnya sekarang ada sebagai Machine Learning Engineer di Alodokter. Salah satu platform medis, healthcare, yang mungkin cukup terkenal ya pada saat ini. Kemarin juga kalau nggak salah baru dapat pendanaan, kalau nggak salah ya. Oh, ya.
Alodokter salah satu perusahaan yang mengkombinasikan dunia medis dengan teknologi artificial intelligence gitu. Dan beliau ini adalah salah satu yang berkecimpung di dunia machine learning-nya. Nah, adapun beberapa karya beliau cukup luar biasa, ada beberapa juga perlombaan yang sudah dimenangi, program kreativitas mahasiswa masyarakat pada saat beliau kuliah, sempat juga menjuarai dunia hackathon di bidang data, dan lain-lain. Nah, tanpa berlama-lama, kita panggil pemateri pertama kita, yaitu Bang Teddy Suega. Beri tepuk tangan dulu atas ini. Mungkin beberapa teman-teman yang sudah cukup familiar di fotonya. Nah, kita panggil dulu nih. Nah, dari Bang Teddy. Ya, luar biasa sebenarnya portofolionya ya. Seorang machine learning engineer di Alodokter. Iya. Nah, kita ngobrol-ngobrol dikit dulu nih. Oh, boleh. Udah kira-kira di Alodokter itu banyakan dokternya atau banyakan karyawan engineer-nya? Waduh, banyak pasiennya seperti. Oh, banyak pasiennya. Nggak, di sana ada tim dokter juga banyak. Jadi memang kita kalau di bagian ini kan bagian kesehatan juga ya, kita tidak bisa seenaknya dengan gampang gitu menggabungkan kesehatan dengan machine learning seperti itu. Tapi harus ada validasinya ya? Juga dari dokter ahlinya juga. Oh, betul. Jadi sebuah startup yang mengkombinasikan orang IT dan dokter. Ini cukup unik startupnya, dan beliau salah satu tim machine learning engineer di dalamnya. Nah, kita akan berbicara nanti tentang apa nih? Mungkin kalau dari saya, karena kita membahas tentang COVID dan machine learning NLP sendiri, mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang machine learning dan tahapan dalam pengerjaan project machine learning. Nanti ke depannya mungkin kita akan sedikit bahas tentang penggunaan machine learning di dunia kesehatan seperti apa. Oke, menarik sekali. Berarti akan concern di bidang dunia machine learning seperti apa, karena kayaknya banyak juga orang yang bingung. Bedanya AI, bedanya machine learning, bedanya data science, deep learning, apa dan lain-lainnya. Itu seperti apa sih positioningnya sebenarnya? Kayaknya orang semua pada nyebut-nyebut itu, apakah orang yang bilang ini pada paham nggak sih? Dan lain-lainnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat kita persilahkan buat Bang Teddy Suega. Ya. Bawa slide? Ada slide-nya. Oke, jadi nanti slide akan kita arahkan ke Bang Teddy. Nanti setelah itu ya kita akan share screen mungkin. Ya. Ya, bentar. Mohon maaf, ada sedikit kebutuhan teknis. Oke. Ini udah layar ya. Sudah di spotlight semua di layar laptop teman-teman. Oke, kita berikan kesempatan kepada Bang Teddy Suega. Ya, baik. Terima kasih Rahmat atas waktu dan tempat yang disediakan. Oke, halo teman-teman. Saya Teddy Suega sebagai machine learning engineer di Alodokter. Pada hari ini ya mungkin ingin sedikit sharing juga mengenai machine learning dan dunia kesehatan itu sendiri, dan juga akan sedikit sharing bagaimana sebenarnya machine learning menghandle suatu project itu dari awal mulainya sampai akhirnya seperti apa. Oke, di sini saya mengusung judulnya COVID-19 and Machine Learning Perspective. Nanti akan kita sedikit bahas juga machine learning perspektif untuk COVID-19. Seperti itu. Oke, mungkin ini adalah highlight-nya untuk question-nya yang sering diutarakan, sering ditanyakan, yaitu mengenai AI, ML, DL, dan DS gitu. Maksudnya Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, NLP, Natural Language Processing, dan juga Data Science itu seperti apa. Lalu ada juga yang bertanya
type of machine learning. Machine learning itu emang ada apa aja sih sebenarnya, kayak gimana. Terus kita akan bahas juga masalah tahapan dalam machine learning project, dari awalnya seperti apa sampai akhirnya seperti apa. Dan juga kita akan sedikit bahas implementasi dari machine learning terhadap dunia kesehatan seperti itu. Oke. Nah, untuk pertama, seperti yang teman-teman lihat di slide, di sini saya mencoba menggambarkan keterkaitan antara artificial intelligence, machine learning, deep learning, data science, dan NLP itu sendiri. Nah, jika kalian melihat dari slide-nya, kita bisa katakan bahwa artificial intelligence ini adalah suatu bidang keilmuan yang sangat luas, yang dimana menitik beratkan kepada mesin sehingga mesin dapat bekerja dan bereaksi layaknya manusia. Jadi di dalam artificial intelligence juga banyak metode-metode yang sebenarnya mengadopsi dari kebiasaan hewan, mengadopsi dari apa itu namanya, otak manusia, mengadopsi dari kebiasaan lebah dan sebagainya. Lalu di dalam artificial intelligence itu ada machine learning. Nah, kalau machine learning ini adalah bagian dalam lagi dari artificial intelligence, yang dimana machine learning ini adalah suatu performansi spesifik dari suatu mesin yang mengadaptasi statistical dan statistical modeling, yang dimana machine learning ini adalah bagaimana caranya suatu program atau mesin ini dapat bekerja tanpa secara langsung kita instruksikan untuk melakukan suatu program A, B, C, dan sebagainya. Jadi biarkan si machine learning ini mesinnya yang mengatur sendiri bagaimana algoritmanya, bagaimana dia harus memilih apa dan yang mana, sehingga kita bisa mengambil insight dari hasil machine learning. Kita bisa membawa apa itu namanya, membawa kebijakan atau misalkan kesimpulan dari suatu kasus kayak gitu. Nah, di dalamnya lagi kalau teman-teman lihat ada deep learning. Deep learning itu lebih dalam lagi, lebih rinci lagi. Deep learning itu lebih menitik beratkan kepada satu metode yang kalau mungkin teman-teman dulu pernah membaca atau familiar dengan artificial intelligence, mungkin teman-teman mengetahui tentang neural network. Nah, deep learning ini adalah lebih dalam lagi dari neural network karena memang memfokuskan di neural network dan arsitekturnya yang sangat mungkin bisa dibilang rumit, tetapi powerful untuk berbagai kasus seperti itu. Biasanya deep learning ini banyak digunakan di komputasi yang lebih berat untuk mengolah video, gambar, mengolah teks yang sangat besar, bermain di bidang big data dan sebagainya. Biasanya deep learning ini digunakan. Lalu di sampingnya itu ada NLP. Nah, NLP ini Natural Language Processing, yaitu bagian dari artificial intelligence, machine learning dan deep learning itu beririsan, yang dimana unik juga karena NLP ini dia beririsan dengan linguistik atau ilmu bahasa. Jadi kalau teman-teman berkesempatan untuk mempelajari NLP, terus minat dengan belajar NLP di sini bagaimana caranya kita suatu mesin itu bisa mengenali bahasa yang manusia utarakan gitu dari suatu tulisan. Di jauhnya lagi nanti ada speech recognition dan sebagainya. Namun kita tidak menitik beratkan. Lalu yang paling bawah ada data science. Nah, kalau dilihat data science ini mereka beririsan semua. Si data science ini beririsan ke semuanya. Di mana sebenarnya data science ini adalah mengimplementasi metode machine learning, AI, NLP dan sebagainya untuk kebutuhan bisnis, untuk kebutuhan impact kepada data. Jadi dari data kita bisa menemukan insight dari data, dan juga untuk suatu kasus bisa
mendapatkan insight-nya juga dan bisa memberikan suatu kesimpulan, bisa memberikan suatu ajakan di mana ya seharusnya dengan data yang seperti ini, dengan pemodelan seperti ini bisa kita ajukan kebijakan untuk melakukan A, B, C dan D, dan itu sangat berguna sekali untuk perusahaan seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam machine learning itu sendiri. Machine learning, tipe-tipe machine learning itu sendiri ada apa aja sih? Mungkin ini secara gambaran umum, tidak akan terlalu lebih dalam membahas, karena kalau lebih dalam nanti tidak akan cukup waktunya. Di sini machine learning itu biasanya terbagi secara umum untuk teman-teman yang mungkin mempelajari itu ada dua biasanya, supervised dan unsupervised learning. Namun sebenarnya ada juga yang lain, yaitu reinforcement learning. Namun kita coba kupas sedikit tentang supervised learning. Supervised learning adalah jenis learning dari machine learning, di mana mesin akan mempelajari suatu data yang banyak, mempelajari data yang di mana data itu sudah memiliki label. Misalkan teman-teman ingin melakukan klasifikasi, yaitu membedakan misalkan antara gambar kucing dengan gambar kelinci misalkan. Nah, dari gambar itu kan gambar itu sebuah data. Nah, kalau pendekatan dari supervised learning adalah gambar-gambar tersebut akan dipelajari oleh machine learning dan gambar tersebut akan diberikan label, yaitu seperti penanda yang mana gambar anjing, yang mana gambar kucing, yang mana gambar kelinci dan sebagainya. Nah, disitulah mulai machine learning akan menggunakan berbagai metode yang dimilikinya untuk mendapatkan pengetahuan dan juga dapat melakukan prediksi atau mendapatkan kemampuan untuk mengklasifikasikan yang mana kelinci, yang mana kucing, seperti itu. Itu kalau di supervised learning. Kata kuncinya adalah supervised learning itu memiliki label. Lalu ada juga yang dinamakan unsupervised learning. Unsupervised learning ini suatu kemampuan machine learning untuk mempelajari karakteristik dari suatu data. Namun yang uniknya di sini adalah unsupervised learning datanya itu tidak ditempeli dengan label. Jadi katakanlah kita ambil lagi kasus contoh kelinci dan kucing, di mana kucing dan kelinci tidak dikasih label tuh mana kucing mana kelinci, tapi mesin akan mencari karakteristik dari semua data, mana sih yang data-data yang mirip, mana sih data-data yang seperti misalkan seperti kucing, mana data-data seperti kelinci. Namun balik lagi mesinnya tidak akan mengetahui bahwa itu kumpulan data-data kelinci atau kumpulan data-data kucing kayak gitu. Namun dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mesin juga dapat mempelajari karakteristik dari suatu data. Dan juga ada yang ketiga, reinforcement learning. Nah, ini biasanya penggunaannya lebih implementatif ke game, ke robot dan sebagainya. Di mana reinforcement learning ini adalah suatu pembelajarannya itu seperti mesin ini diberikan reward. Gitu. Kalau mesin ini melakukan suatu kesalahan akan dikasih punishment, dan kalau kalau melakukan sesuatu yang benar akan dikasih reward. Nah, di situ dia akan terus belajar, di mana kalau dia dapat reward dia akan belajar lebih, dapat punishment dia akan menghindari itu dan sebagainya. Baik, itu mungkin secara gambaran umum machine learning-nya. Oh, dan juga ada model complexity, di mana kalau teman-teman membuat suatu model machine learning, biasanya akan menemukan istilah yang namanya overfitting, underfitting, atau satu lagi itu appropriate fitting. Nah, di mana overfitting ini sebenarnya adalah kondisi di mana saat kita membuat model, namun model tersebut sangat bagus saat kita bikin model trainingnya, sangat bagus di training. Tapi saat kita masukkan data yang baru, yang kita akan coba untuk testing atau validasi dan sebagainya, dia tidak bisa mengenali. Jadi overfitting itu sangat terlalu bagus lah untuk jadi suatu hal yang nyata gitu. Di data training dia 100%, itu suatu hal yang membingungkan sih kenapa bisa 100% training.
Terus ada juga yang namanya underfitting. Yaitu underfitting itu misalkan di suatu data training itu dia kurang bagus atau jelek lah katakanlah. Dan juga di bagian testingnya juga jelek. Jadi kemampuannya tidak berkembang untuk melakukan suatu knowledge gitu. Dan yang ketiga adalah appropriate fitting, yang dimana ini yang biasanya ingin dikejar sama teman-teman machine learning dan teman-teman data science, dimana hasil atau akurasi dari training dan testingnya itu tidak terlalu berbeda jauh, namun tidak jelek juga. Jadi katakanlah biasanya yang ya bagus itu di antara 80 sampai 90 itu udah bagus. Misalkan katakanlah trainingnya 85, 84 itu appropriate fitting, tidak terlalu jauh berbeda. Namun kalau misalnya ada overfitting di mana dia terlalu bagus untuk training, katakanlah waktu training dia dapatnya 100%, waktu testing dia cuma dapat 70%, itu sangat jauh berbeda dan itu harus dihindari. Banyak caranya untuk menghindari itu, banyak metode untuk menghindari itu juga. Oke, mungkin itu sedikit bahasan juga untuk model kompleksitinya. Selanjutnya, coba kita membahas tentang, tadi kan udah sedikit membahas tentang machine learning itu seperti apa sih, dan kayak gimana. Terus, kalau machine learning itu biasanya proyeknya gimana sih, gitu kan? Dari awal sampai akhir itu kayak gimana? Biasanya kalau dalam machine learning project, atau mungkin ini juga mirip-mirip dengan data science project, ada 5 yang saya highlight. Ada 5, yaitu understanding the problem, data acquisition, analyze, presentation, dan maintenance. Biasanya secara umum selalu ada biasanya. Namun di berbagai perusahaan mungkin memiliki kebijakannya masing-masing. Jadi mungkin untuk machine learning akan lebih di analyze-nya, data science akan lebih di data acquisition dan understanding problemnya dan sebagainya, mungkin kayak gitu. Cuman ini gambaran umum. Lalu yang pertama ada understanding the problem. Seperti namanya, understanding the problem yaitu mengetahui problemnya apa. Mengetahui problemnya apa. Misalkan problemnya itu mengenai klasifikasi atau deteksi komplain dari Twitter misalkan. Komplain dari Twitter kita harus kenali dulu masalahnya apa. Masalahnya itu misalkan, oh ini ternyata banyak orang yang komplain di Twitter mengenai DKI Jakarta misalkan. Kita pengen kita mendapatkan masalah itu, kok banyak banget yang komplain terhadap Jakarta. Terus kita tentukan juga goalnya. Oke, goalnya kita mau ngapain? Goalnya adalah kita ingin mendeteksi siapa aja sih yang komplain, terus komplainnya tentang apa sih? Nah, itu adalah goalnya. Lalu dari situ kita mulai rancang, ambil data dan sebagainya. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan problemnya apa, terus mendapatkan goalnya mau apa, kita mulai itu ambil datanya dari mana, data yang sesuai. Data yang sesuai itu kita bisa ambil dari mana? Yang pertama bisa ambil dari database. Kalau kasusnya dari perusahaan, mungkin database di perusahaannya itu lebih cocok. Terus kalau misalnya yang kasus-kasus iseng kita coba-coba dari Kaggle dan sebagainya, data setnya mungkin datanya bisa dari Kaggle, bisa dari API atau dari web server yang lain. Dilanjutkan, selanjutnya adalah analyze. Nah, analyze ini adalah inti utamanya di machine learning, yaitu melakukan analisa menggunakan machine learning. Biasanya menggunakan machine learning. Yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama data preparation. Setelah kita mengambil semua data, datanya kita olah dulu nih, nggak serta-merta data mentah kita langsung masukkan ke dalam model. Tapi data itu kita coba cleaning dulu, bersihkan dulu, mana yang tidak konsisten, mana yang kosong, mana yang duplikat gitu kan. Maksudnya itu menjadi suatu hal yang tidak bagus gitu. Misalnya banyak yang data, kita punya data 2 juta, ternyata waktu di cleaning datanya itu cuma 500 gitu, sisanya noise semua atau sisanya cuma duplikat dan missing value doang. Itu bagus juga untuk datanya. Selanjutnya ada data transformation. Data transformation yaitu mengubah data-data yang tadi diubah menjadi data yang nantinya cocok dipakaikan ke dalam model. Misalkan contohnya kita bermain di NLP tentang COVID misalkan. Kita
Ya itu misalkan dari NLP tentang COVID, misalkan natural language processing kan, maksudnya kita ngolah-ngolah tentang data teks untuk COVID ini. Kita lihat dari berita, misalkan dari berita banyak yang memberikan bahwa COVID ini bla 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 bla. Nah, kita akan mengolah itu, lalu kita masukkan ke dalam model. Misalkan katakanlah kita pakai deep learning. Deep learning tidak langsung bisa menerima teks, jadi kita ubah transformation dulu. Bisa kita ubah menjadi vektor, bisa kita tokenize dan sebagainya. Itu teknikalnya lebih dalam lagi. Oke, selanjutnya ada exploratory data analysis. Nah, biasanya sebelum masuk model kita juga lakukan exploratory data analysis, di mana kita mengeksplor data ini seperti apa sih persebarannya, terus melakukan statistik yang basic lah, misal mediannya berapa, maksimum datanya berapa, minimumnya berapa, terus lebih banyak misalkan kalau misal COVID ya, kita COVID misalkan lebih banyak nih yang terserang itu gendernya laki-laki atau perempuan, terus biasanya di rentang usia berapa sih yang kena, terus lebih banyak itu di daerah mana, dengan suhu yang seperti apa, dan karakteristik daerahnya seperti apa, dan kita itu bisa ambil suatu kesimpulan juga sebelum masuk model juga kita sudah mendapatkan suatu insight gitu dari exploratory data analysis ini, atau bisa disingkat jadi EDA. Selanjutnya setelah itu semua selesai, barulah kita masuk ke dalam modeling. Modeling di sini misalkan kayak tadi kan kita kasusnya COVID atau misal Twitter dan sebagainya. Modeling kita ingin menentukan, memprediksi, misalkan prediksi daerah di Jakarta yang nantinya kemungkinan besar akan terkena, masukkan juga dalam data modeling. Data modeling juga di dalamnya ya mencakup machine learning itu sendiri, model-model machine learning kayak gitu. Selanjutnya, biasanya setelah melakukan data modeling dan eksperimen dan sebagainya, dilakukanlah presentasi dan juga maintenance. Nah, presentasi ini biasanya kita lakukan kepada tim-tim yang terkait. Misalkan untuk masalah COVID, kalau di saya dengan dokter, tim dokter, kita konsultasikan, kita presentasikan ke dokter. Dokter ini datanya itu gini, terus hasil kita modeling, ternyata misalkan 90% penyakit ini bisa gini. Nanti dokter akan mengkaji itu, apakah usulan kita diterima atau tidak gitu. Jika diterima, ya alhamdulillah kita langsung mulai ke deployment dan maintenance gitu. Deployment modelnya disambungkan ke dalam aplikasi, atau mungkin kita membuat dashboard sendiri dan bagaimana. Seperti itu. Itulah tahapan dari machine learning biasanya, atau mungkin data science juga. Machine learning dari awal sampai akhir. Cuman setiap perusahaan biasanya memiliki kebijakannya sendiri-sendiri. Selanjutnya, nah ini adalah machine learning dan health. Machine learning and health, di mana kita akan berbicara tentang berbagai implementasi dari machine learning untuk dunia kesehatan itu sendiri. Biasanya ya, kalau karena saya sekarang sedang berada di suatu perusahaan yang memang berkaitan dengan kesehatan juga, di sana banyak juga bermain machine learning untuk suatu kesehatan. Misalkan kita membuat suatu klasifikasi penyakit. Misalkan dari orang yang bertanya ke kita, dia mengeluh tentang kesakit kepala, disertai dan sebagainya, disertai sakit punggung dan kebas di bagian kaki kanan misalkan kayak gitu. Gitu kita bisa buat prediksinya, apakah dia mengalami penyakit apa dari situ. Nah, itu adalah contoh dari disease classification, atau penyakit. Ada juga yang mengkhususkan ke misalkan untuk mendeteksi penyakit kanker, dari kanker otak misalkan dari CT scan. Itu kan datanya berupa image. Nah, dari situ model bisa memprediksi bahwa hasil CT scan-nya itu seperti ini tuh kemungkinan besar berapa persen nih terdapat kanker. Juga saya pernah baca suatu artikel yang dimana
dokter di luar sana, saya kurang paham itu ada di Cina atau di Amerika, itu melombakan gitu. Jadi diadu antara dokter dengan mesin, di mana ternyata mesin unggul berapa persen dari dokter untuk menganalisa kanker otak ini gitu. Wah, itu sangat luar biasa juga gitu, bisa mengalahkan tim dokter. Namun kalau dari saya sendiri, itu juga kita harus tetap validasi ke dokter sih. Maksudnya kan kita juga walaupun percaya dengan mesin, tapi tetap juga untuk masalah penanganan pasien dan sebagainya tetap dari dokter gitu. Mungkin dokter ada concern sendiri untuk tidak memilih itu menjadi kanker juga dan sebagainya. Selanjutnya ada medical history. Jadi misalkan kita sakit nih, nah data rekam penyakit kita itu di save, terus bisa menjadi suatu data training untuk mengembangkan suatu model yang lain kayak. Dan itu juga bisa saja untuk menjadikan medical history user, misalkan dari saya penyakit A, B, C, D, E, F, G misalkan. Terus nanti ke depannya si model ini dapat mengetahui bahwa saya itu mengalami penyakit A, B, C, D dan mungkin akan mendapati gejala penyakit E misalkan, atau lebih baiknya mengkonsumsi makanan-makanan A, B, C, D, E. Itu bisa juga untuk dilakukan seperti itu. Lalu ada rekomendasi juga, nah itu rekomendasi yang tadi saya bilang bahwa mungkin dari orang yang memiliki penyakit A, B, C, itu bagusnya beraktivitas seperti apa, makan makanan yang kayak gimana. Terus ada healthcare claims, yaitu misalkan di bagian asuransi atau mungkin asuransi di mana katakanlah BPJS atau apa gitu. BPJS juga bisa menggunakan model untuk menentukan orang-orang mana saja sih yang kemungkinan besar yang harus dikasih benefit dari BPJS misalkan, atau dari asuransi kesehatan lain misalkan. Dan juga ada NER detection. NER detection ini akan berkaitannya dengan natural language processing (NLP). NER detection ini di mana suatu kalimat ini bisa diketahui oleh mesin entitasnya itu apa aja. Misalkan kalau kita ngomongin dalam kesehatan, ada suatu pertanyaan, dok, selamat malam, saya sudah 2 minggu ini mengalami sesak napas disertai batuk, apakah saya corona, dok? Misalkan kayak gitu. Nah, dari NER ini bisa mendeteksi bahwa pertanyaannya itu tadi memiliki entitas, yaitu entitasnya malamnya itu suatu waktu, terus saya sesak nafas. Nah, sesak nafas ini akan menjadi simptom di mana itu adalah simptomnya. Terus apakah saya corona? Nah, corona itu disease kan. Nah, akan mendeteksi bahwa ini disease. Jadi dalam satu kalimat itu dia akan menemukan bahwa oh, orang ini tuh bertanya ada ini aja loh entitasnya ada malam, terus sesak nafas dan juga corona misalnya gitu. Nah, itu di penerapannya di NER detection. Itu erat kaitannya nanti akan erat kaitannya dengan chatbot dan risk assessment, di mana risk assessment itu akan seolah-olah mesin ini menjadi dokter gitu, menanyakan kepada kita dia sakit apa, terus sudah berapa lama, dan juga penanganannya nanti kayak gimana. Itu akan lebih jelas lagi pembahasannya di chatbot dan risk assessment. Dan juga kalau misalkan pandangannya machine learning terhadap COVID, yang paling hangat, yang sampai sekarang masih dikerjakan, banyak yang orang yang mengerjakan juga, yaitu outbreak prediction, di mana yaitu memprediksi wabah gitu. Jadi banyak juga kan kalau teman-teman melihat di luar sana, di luar negeri ada tim-tim data science, tim machine learning, mereka mencoba menganalisa, mereka membuat model untuk memperkirakan berapa lama sih wabah ini akan terjadi di Indonesia, apabila A, apabila B, dan sebagainya. Dan juga di Indonesia juga banyak aktivis, banyak ilmuwan data scientist dan machine learning engineer dan rekan-rekan di perkuliahan itu melakukan eksperimen dan menganalisa juga bagaimana COVID-19 ini akan berapa lama sih di Indonesia, akan menimbulkan berapa banyak korban sih, katakanlah banyak berapa
yang positif, banyak berapa kasusnya dan sebagainya, itu dalam waktu berapa sih kayak gitu. Itu juga dilakukan di outbreak prediction kayak gitu. Jadi ya memang kalau machine learning dalam kesehatan itu banyak sekali penerapannya, tergantung kasusnya juga. Misalnya kan kasusnya untuk pertanyaan atau kasusnya untuk mendeteksi suatu gejala atau sebagai pengganti dokter, katakanlah dokter, asisten dokter virtual kayak gitu atau kayak gini. Dan juga kalau sekarang paling banyak dilakukan adalah di outbreak prediction, di mana menganalisa wabah ini tuh akan seperti apa nanti ke depannya, memprediksi, memforecasting dan sebagainya. Itu mungkin kalau dari saya dicukupkan sekian. Mungkin teman-teman nanti apabila ingin bertanya dan ingin berdiskusi akan lebih nyaman lagi. Oke. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada Rahmat, ya.